Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Perkenalkan, nama saya Marcel Ludi. Saya akan membawakan podcast dalam bidang Business and Management. Pada episode kali ini, saya akan membawakan tema bagaimana cara kerja iklan. Apa sih yang terjadi dalam otak kita ketika kita melihat iklan? Apa yang memicu kita untuk membeli produk yang diiklankan? Dan kenapa sih iklan selalu diulang-ulang? Apakah Anda pernah membeli produk begitu Anda melihat iklannya, baik itu di YouTube atau di TV nasional? Saya sering sekali, apalagi kalau iklannya menarik dan membuat saya ingin membeli. Suka atau tidak suka, iklan adalah bagian dari perekonomian modern. Kalau Anda punya perusahaan, tentu Anda perlu beriklan untuk menggapai konsumen. Kalau Anda punya bisnis sendiri, Anda pun punya iklan untuk mempromosikan produk Anda. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kerja iklan? Apa yang terjadi di benak kita pada saat kita melihat iklan, dan apa yang men-trigger, memicu orang untuk membeli produk setelah melihat iklan. Kalau kita mengerti cara kerja iklan, tentu kita bisa membuat iklan yang efektif untuk menggapai konsumen dan membuat mereka membeli produk kita. Nah, ada dua school of thoughts atau grup pemikiran mengenai bagaimana cara kerja iklan di otak konsumen. Pemikiran pertama, yang lebih tradisional, berpendapat bahwa konsumen membeli produk setelah melihat iklan secara fungsional dan secara rasional. Mereka ingat betul apa yang benefit yang ditawarkan oleh iklan tersebut, kemudian mereka beli ke toko, produk yang ditawarkan, atau membeli secara online. Jadi semuanya terjadi secara rasional dan fungsional. Pemikiran yang kedua, berdasarkan behavior science, lebih progresif. Lebih mengemukakan bahwa alasan utama yang memicu konsumen untuk membeli produk kita setelah melihat iklan lebih karena alasan secara emosional, tidak melulu karena alasan fungsional dan rasional. Dengan demikian, cara kerja sebuah brand untuk memicu orang untuk membeli produknya adalah dengan membangun asosiasi psikologis antara otak konsumen dengan brandnya. Nah, kebutuhan psikologis ini tidak hanya kebutuhan fungsional saja, tetapi sudah menaik kepada kebutuhan yang lebih emosional, seperti kebutuhan untuk status sosial dan prestis. Contoh yang paling bagus bagi saya adalah luxury items, seperti tas, sepatu yang branded, dan juga mobil sport yang harganya luar biasa mahal. Yang dibangun oleh brand-brand tersebut bukan lagi kebutuhan fungsional, ya. Karena kebutuhan fungsionalnya tas, sepatu, mobil, sebetulnya itu saja kan. Ya. Tetapi yang dibangun adalah kebutuhan emosional secara psikologis. Kebutuhan untuk prestis, luxury item, kebutuhan untuk menaikkan status sosial. Jadi kenyataannya, kita membeli produk setelah melihat iklan bukan hanya karena kebutuhan fungsional, tetapi sebetulnya lebih ditekankan karena punya kebutuhan emosional juga. Brand yang bagus adalah brand yang bisa menunjukkan bahwa brand mereka lah yang paling bisa memenuhi kebutuhan konsumen dibandingkan brand-brand yang lainnya, baik secara fungsional, apalagi secara emosional. Nah, bagaimana caranya? Otak manusia tidak tersusun rapi seperti buku-buku di dalam rak. Otak manusia sangat kompleks, terdiri atas begitu banyak sel syaraf yang berkoneksi satu sama lain dalam jaringan yang super kompleks. Di dalam otak kita, memori yang satu punya koneksi atau asosiasi dengan suatu konteks tertentu, begitu juga dengan konteks yang lain. Koneksi tersebut bisa kuat, bisa lemah, tergantung kepada situasinya. Tugas utama sebuah brand dalam membuat iklan adalah menguatkan atau membangun koneksi yang baru atau yang sudah ada antara brand tersebut dengan otak manusia, dengan memori yang berasosiasi dan konteks tertentu. Bagaimana caranya? Seperti halnya kita ingin belajar bahasa asing, perlu proses yang berulang-ulang supaya kita bisa ingat vocabulary baru, grammar baru. Begitu juga dengan iklan, agar bisa dengan sukses membangun asosiasi antara brand dengan konteks di dalam memori otak kita, diperlukan usaha iklan yang berulang-ulang, terus-menerus, secara konsisten. Karena itulah ikan selalu diulang-ulang, again and again and again. Ya, sampai secara tidak sadar, terbentuklah asosiasi atau koneksi antara brand tersebut dengan kebutuhan yang ada dalam otak kita. Nah, untuk itu iklan harus konsisten. Konsisten dengan logonya, dengan warnanya, dengan jinglenya, dengan look and feel-nya. Konsisten. Dan diulang-ulang terus-menerus sampai konstan
sehingga asosiasi dan persepsi yang terbentuk di otak konsumen begitu kuat mengenai produk dan brand tersebut. Contohnya, kalau kita mendengar bunyi tertentu, kita bisa mengasosiasikan dengan fungsi tertentu. Misalkan kita mendengar bunyi bel, otak kita akan mengasosiasikan dengan adanya tamu. Ya. Tapi kalau kita melihat logo N merah besar dengan suara jeng jeng, kita tahu bahwa itu adalah Netflix. Ya, saatnya kita untuk nonton serial favorit kita. Jadi sekali lagi, semakin kuat asosiasi antara brand dengan kebutuhan manusia yang ada dalam otak kita, semakin besar probabilitasnya konsumen tersebut akan memilih brand Anda dan akan membeli brand Anda. Kalau asosiasi antara brand tersebut dengan kebutuhan yang ada dalam otak kita sudah cukup kuat, secara tidak sadar, secara langsung, konsumen akan merasa cocok untuk membeli brand kita. It just feels right, rasanya cocok. Ya, sama seperti memilih jodoh, rasanya cocok. Nah, jadi kalau boleh saya rangkum, ya, ada 2 school of thoughts mengenai cara kerja iklan. Yang pertama adalah lebih menekankan kepada kebutuhan fungsional, bahwa konsumen beli barang itu setelah melihat iklan karena butuh secara fungsional. Ya, pemikiran yang kedua yang lebih progresif berdasarkan behavior science lebih menekankan bahwa sebenarnya konsumen butuh fungsional, tetapi yang lebih memicu konsumen untuk membeli barang kita adalah kebutuhan emosional. Ya. Sehingga tugas kita sebagai pengiklan, sebagai produsen yang akan memasarkan produk adalah bagaimana membangun asosiasi yang kuat antara brand kita dengan memori atau konteks kebutuhan di dalam otak konsumen. Semakin kuat asosiasi, persepsi, atau koneksi antara brand kita dan otak konsumen, semakin besar probabilitas konsumen tersebut akan memilih produk kita. Nah, jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan pengetahuan ini dalam membuat iklan yang efektif untuk produk dan brand kita? Mari kita simak, kita diskusikan bersama di episode berikutnya ya. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apa pengalaman Anda dalam membuat iklan? Suka dan dukanya? Silakan tulis di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam bentuk video di YouTube maupun audio di Spotify. Dan juga akan ada forum diskusinya di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau Anda merasa mendapat manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa sebarkan juga kepada teman-teman Anda. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. All the best.